Oh iya Bu Heli, besok jangan lupa ya kita melakukan kegiatan audit di divisi sumber daya manusia. Jangan lupa semua dokumen di bawah. Oke Pak, siap, kita akan fokus ke bagian rekrutmen dan kontrak kerja. Karena katanya di situ ada banyak masalah sih Pak. Oke Bu Nelly, besok kita akan menanyakan tentang standar kompetensi kinerja dan pembaruan kontrak kerja, dan juga perihal tentang pelatihan dan evaluasi kinerja karyawan. Oke Pak, siap. Saya juga mau menanyakan sih bagaimana mereka mengelola absensi dan konflik karyawan. Karena itu kan penting untuk aturan ketenaga kerjaan tim. Jangan lupa juga catat semua hasil anggaran dan juga evaluasi taraf diberikan. Oke Pak, siap. Semoga proses besok berjalan dengan lancar ya Pak. Pagi Pak. Pagi Bu, pagi Bang. Kami dari tim audit, kami akan melakukan pemeriksaan bagi sumber daya manusia. Apakah kami dapat bertemu dengan manajer? Maaf sekali Pak, Bu, manajer dan kita sedang di ruang perekrutan, sedang melakukan rekrut untuk calon karyawan kita. Kalau begitu aku mulai ngaudit dokumen di ruangan ini dulu ya. Saya ke bagian wawancara ya, proses konsul. Oke, baik Pak, silakan duduk Bu. Saya Didi, saya Isma. Oke, jadi saya dari tim audit, saya ingin melakukan pemeriksaan sumber daya manusia pada hari ini. Silakan duduk, saya bergabung. Jadi saya ingin memastikan rekrutmen sesuai dengan standar dan prosedur yang waktu. Oh baik Pak, saya sangat senang Bapak bisa hadir di proses rekrutmen kita hari ini, sehingga nanti Bapak bisa koreksi terkait proses kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya nanti Pak. Oke, jadi saya akan melihat proses berlangsungnya rekrutmen hari ini. Baik Pak, saya izin mulai terlebih dulu ya Pak, untuk proses wawancaranya. Baik, Pak Frans, saya mulai ya Pak. Sebelumnya Bapak sudah melalui proses tahap tes ya Pak. Untuk tahap selanjutnya kita akan ke tahap wawancara kerja ya Pak. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah tahu posisi apa yang akan Bapak lamar di perusahaan ini? Sudah tahu Pak, bagian marketing. Berarti marketingnya Pak. Itu bagian marketing, apakah bisa Bapak ceritakan kenapa Bapak memilih untuk melamar di perusahaan kita ini? Oke, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Sebelumnya saya bekerja juga di bidang marketing, jadi saya berpikir bahwa posisi yang saya lamar sekarang masih berkaitan ya. Dan menurut saya kriteria yang dibutuhkan perusahaan, saya masuk kriteria tersebut. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya terkait bagaimana Bapak dalam menyusun skala prioritas Bapak dan menyusun manajemen waktu Bapak selama bekerja di perusahaan ini. Oke, menurut saya sudah bisa ya. Saya mampu manajemen waktu karena di perusahaan sebelumnya saya itu juga dibutuhkan ya. Di perusahaan sebelumnya saya juga mampu memprioritaskan mana yang urgent, mana yang enggak. Jadi bisa kemungkinan saya bakal pakai metode yang sama sih. Jadi saya bakal membuat catatan kecil atau notes gitu untuk membuat jadwal tersendiri mana yang benar-benar yang urgensi, mana yang enggak, begitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Bapak Richard, dari yang saya lihat tidak ada standar kompetensi yang tertulis ya. Boleh jelaskan cara prosedur dan rekrutmen di sini? Baik, untuk proses rekrutmen pekerjaan kita Pak, kita akan mulai daripada pembuatan flyer yang nantinya akan kita bagikan di sosial media kita sebagai pemberitahuan bahwasanya kita membuka lowongan pekerjaan baru Pak. Lalu kita akan memberikan tenggat waktu tertentu sehingga para calon pekerja bisa mengirimkan CV mereka. Lalu setelah mereka mengirimkan CV-nya, kita akan mulai seleksi administratif. Nah, setelah seleksi administratif, CV yang terpilih akan kita panggil dan kemudian kita akan melakukan tes kemampuan kepada calon pekerja tersebut. Setelah mereka berhasil menyelesaikan daripada tes formatif tersebut, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara kerja. Di sana kita akan menjelaskan dia akan bekerja di mana dan apa yang akan mereka kerjakan. Oke Bapak Richard, apakah standar kompetensi sudah ditetapkan dan konsisten digunakan? Untuk standar kompetensi secara tertulis di perusahaan kita memang belum ada Pak. Jadi untuk standarnya masih berbasis pengalaman saya selama saya menjadi HRD di sini Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak, saya mulai dari pengecekan dokumen dan arsipannya ya. Baik Bu, saya ambil sebentar dulu. Oke, silakan. Untuk arsipan kita ini sedikit boleh. Oke, saya mulai cek dulu ya.
Berdasarkan dokumen yang saya lihat ini, saya melihat banyak pembaruan kontrak yang sering terlambat. Apakah ada alasan mengapa tidak diperbarui secara rutin? Iya benar Bu, kita sering terjadi kendala sih karena administrasi dan koordinasi. Kita juga sadar sih untuk hal itu. Memang kita lagi membenahi gimana caranya supaya itu tidak terjadi berulang kali. Iya, bagus sih. Semoga terus diupdate ya. Iya. Itu kan penting juga. Nah, lalu saya mau tanya nih, bagaimana mengelola dan melaporkan absensi serta cuti karyawan? Untuk sekarang kita masih manual sih Bu, itu salah satu kendala yang kita soalnya kan belum rapi juga kan. Kita bakal kedepannya bakal manajemen gimana caranya supaya lebih terstruktur lagi. Oh, oke. Agak riskan ya kalau misalnya secara manual. Benar. Oke, masalah itu akan menjadi sebuah revisi lah ya. Kemudian saya mau tanya nih, bagaimana sih perusahaan melakukan evaluasi terkait dengan kepuasan dari karyawan? Apakah dilakukan secara berkala atau tidak? Untuk sekarang belum ada evaluasi secara formal sih ya Bu ya. Kita biasanya untuk evaluasi kayak ya tanya kepada karyawan ya secara informal aja sih. Kemudian pertanyaannya terkait dengan ini, saya mau tanya nih, apakah saat ini SDM sudah dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku? Untuk sekarang kita masih ada beberapa aturan yang belum kita taati sih Bu, tapi kita sedang membenahi. Oh, oke. Memang itu hal-hal terkait dengan tersebut agak riskan jika tidak sesuai dengan aturan. Iya, benar. Jadi itu akan menjadi pertimbangan kembali, semoga dapat diperbarui dengan baik lagi. Baik. Permisi, apakah sudah selesai? Jadi saya ingin berbicara dengan Bu yang sebentar ya. Mari Mas. Ini sih Pak. Nah, jadi begini Bu nih. Nah, dari hasil proses wawancara dan hasil jawaban yang telah saya dapatkan, belum ada standar kompetensi tertulis. Nah, penilaian mereka berdasarkan pengalaman manajer. Oh iya Pak, saya juga tadi waktu saya mengecek dokumen, banyak sekali kontrak kerja yang terlambat diupdate. Dan absensi mereka juga masih sistem manual sih Pak. Kalau begitu kita menanyakan lagi kepada bagian SDM ya. Oke baik Pak. Permisi Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Jadi apakah kita bisa berbicara kembali di ruang meeting mungkin dan tentunya dengan atasan Bapak. Baik, saya panggil atasan saya dulu ya. Oke. Sembari menunggu atasan saya, kita ke ruang meeting. Baik, Bu, silakan. Maaf mengganggu waktunya lagi. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi mengenai pengauditan hari ini. Oh, betul Pak. Silakan Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana sih prosedur pelaksanaan pelatihan dan pengembalian karyawan? Baik Pak Willy, dalam hal pelatihan, secara umum kami hanya melakukan pelatihan terhadap karyawan itu jikalau ada sesuatu yang dibutuhkan saja. Jadi untuk pelatihan secara rutin, kami belum melakukan penjadwalan untuk pengembangan dan kompetensi terhadap karyawan yang ada. Oke Pak, kemudian bagaimana sih metode yang digunakan dalam menilai kinerja karyawan di perusahaan ini? Baik, dalam hal penilaian, hanya akan dilakukan oleh masing-masing kepala divisi, sehingga hanya dilakukan observasi dari hasil laporan kinerja tanpa adanya sistem formal yang secara tertulis dilakukan oleh pihak kepala divisi terkait. Oh, oke begitu. Kemudian Pak, bagaimana sih kebijakan pemutusan hubungan kerja karyawan dan tentunya bagaimana sih kalau ada posisi yang kosong pada saat itu? Dalam hal pemutusan hubungan kerja, kami sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang formal yang berlaku. Kami akan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja dan memberikan alasan bisnis yang sesuai dan jelas dalam hal pemutusan hubungan kerja. Sehingga setiap prosesnya nanti kami akan melakukan pendokumentasian lengkap demi transparansi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ada. Oke, baik Pak. Kalau posisi yang kosong karena PHK, bagaimana perekrutannya dan apakah ada koordinasi dengan divisi lain agar perekrutannya tepat sasaran? Oke, biasanya kita setelah melakukan PHK, kita langsung koordinasi sih ke bagian rekrutmen untuk mencari pengganti yang baru. Namun karena kita juga menyadari ya, karena standar kompetensi kita juga belum tertulis secara kuat,
kita sedang memperbaiki itu sih supaya pengisian jabatannya kita juga lebih cepat dan tepat. Iya Pak, bagus supaya transisi PHK dan rekrutmen bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu sistem operasional yang lain Pak. Benar sekali Bu Nedi. Memang pada saat ini kami juga sedang memprioritaskan terkait perbaikan SOP pemutusan hubungan kerja dan dalam hal perekrutan, sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, baik. Ini ada saya pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih cara menangani keluhan ataupun konflik yang terjadi antar karyawan? Oke, biasanya kita selesaikan keluhan secara internal ya Bu ya. Kita diskusikan juga antara staf dan atasan supaya cepat dan tepat sasaran sih. Baik, dari hasil diskusi kita hari ini, ada dua hal penting yang perlu ditegaskan. Nah, yang pertama, tidak ada standar kompetensi yang tertulis. Ini menyebabkan ketidaksesuaian posisi yang dilamar. Ini dapat menimbulkan juga ketidakefektifan dan produktivitas pada tim kerja. Nah, yang kedua, keterlambatan pembaruan kontrak kerja. Bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga menimbulkan masalah hukum. Baik dari ketenaga kerjaan yang tidak sesuai, atau juga sengketa kerja. Kedua hal ini sangat penting untuk diperbaiki ke depannya, kan? Baik, benar sekali Pak. Untuk hal tersebut, kami akan langsung memprioritaskan pembuatan standar kompetensi yang sesuai dan tertulis sehingga nantinya bisa dijadikan landasan dalam perekrutan dan juga pemberian hubungan kerja ke depannya Pak. Dan terkait pembaruan kontrak, kami akan terus memperbaiki hal tersebut sehingga ke depannya kita bisa lebih tepat waktu lagi dan sesuai dengan jadwal sehingga bisa efektif dan sesuai prosedur yang ada di perusahaan ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih terkait masukan dan saran yang telah Pak Billy berikan beserta Ibu Nelly berikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu.